Mendapatkan predikat terbaik 3 kali berturut-turut. Siapa yang nandingi? Oh ya, saya menyampaikan terima kasih. Tentu ini hasil kerja keras kawan-kawan ya. Bagaimana GCG bisa dilakukan, bagaimana inovasi dan kreasi bisa dilakukan sehingga BPD ini makin manfaat buat rakyat. Tapi memang BPD itu tidak akan bisa lincah kalau kemudian talinya diikat. Siapa yang ngikat? Pemegang saham. Kalau pemegang saham kayak saya yang ngikat, harus begini, harus begitu, diintervensi terlalu banyak secara teknis, maka dia nggak akan maju. Maka pengalaman sampai dengan 10 tahun saya mendampingi kawan-kawan yang pengelola itu, yang di luar kebijakan tidak boleh. Tidak boleh. Maka kemudian hal-hal yang sifatnya mengganggu, kami turun tangan sendiri. Sehingga dengan cara itu bisnisnya bisa berjalan. Ya. Jika kita diminta menimbang daerah mana yang dinilai paling berhasil, sehingga gubernurnya layak dipromosikan sebagai Indonesia 1, apakah pilihannya jatuh kepada Jakarta? Boleh jadi ada yang mengiyakan pertanyaan tersebut. Namun fakta di bawah ini akan membuktikan hal berbeda. Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari Bappenas sebagai provinsi dengan predikat pembangunan daerah terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Bisa saja Anies Baswedan sesumbar. Dirinya tidak pernah diunggulkan di survei-survei, namun hasil akhirlah yang berpihak kepadanya. Kita ragu apakah prestasi yang dicapai Provinsi Jawa Tengah akan bernasib sama dengan hasil survei yang gagal mengantarkan peringkat satunya sebagai pemenang kontestasi. Bukan hanya terbaik, melainkan 3 kali berturut-turut sebagai yang terbaik. Boleh juga Anies beretorika bahwa yang kita lihat dari seorang calon pemimpin adalah rekam jejaknya selama menunaikan jabatan di masa lalu. Kita kembali bertanya, apakah pencapaian Provinsi Jawa Tengah ini belum cukup untuk membuktikan bahwa rekam jejak sang gubernurnya berbicara banyak untuk menjadi modal elektoral? Di lain kesempatan, Anies pun membantah dirinya berkampanye secara tak pantas. Dengan kata lain, dia mencuri star. Anies lebih suka menyebut aktivitas politiknya sebagai head star, sebagaimana diutarakannya dalam acara bersama Kahmi di Ancol beberapa bulan lalu. Keuntungan Anies dibandingkan calon yang sudah beredar di ranah publik lainnya adalah statusnya yang telah bebas tugas. Jika Ganjar bisa bercerita tentang kisah sukses sebagai penerima penghargaan Bappenas kategori pembangunan daerah terbaik, rasanya tidak mungkin Anies mengisahkan keberhasilannya yang sama. Yang paling mungkin adalah kisah mengganti nama-nama jalan di Jakarta. Mungkin warga Jakarta cukup bangga karena tokohnya semacam Pok Nori atau Si Pitung diabadikan sebagai nama jalan. Jika terasa kurang epik, mungkin kisah pemberian nama stadion yang pada masa Jokowi di DKI dicadangkan bernama BMB, sesuai slogan ibu kota sebagai kota bersih, manusiawi dan wibawa yang diwariskan oleh Wiyogo Atmodarminto. Ketika Anies menjadi gubernur, gagasannya yang brilian pun membuahkan nama stadion yang sedang dibangun tersebut adalah Jakarta International Stadium. Tidak kalah dengan nama stadion di Eropa sana bukan. Atau kalau kurang puas, publik bisa melihat ke jalan-jalan protokol karena mereka hanya bisa menemukan karya Anies di sekitar jalan tersebut. Ada jembatan penyeberangan Instagramable misalnya. Apakah sudah cukup untuk diadu dengan prestasi kompetitornya? Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Rusgandi Anggawirya. Bagaimana menurut Anda?